Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Ardianovita, NIM 1952111037 dari kelas MBS 7F. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil observasi toko retail yaitu Delta Plus. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai profil perusahaan. Nah, apa sih profil dari perusahaan Delta Plus ini? Yang pertama itu ada nama pemilik. Nama pemiliknya itu ada Bapak Yudi Hardianto, nama bisnisnya adalah Delta Plus, alamatnya itu di Pucangan Kartosuro, tahun berdiri itu pada bulan Agustus tahun 2017, jumlah karyawan itu sebanyak 11 orang, dan job desk atau struktur organisasi itu ada pemilik, supervisor, penerima barang, pelayan toko, pembayaran tagihan, dan kasir. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis produk yang dijual di toko retail Delta Plus. Nah, apa aja sih jenis produk yang dijual itu? Nah, jenis produk yang dijual di toko retail Delta Plus ini adalah alat tulis, kosmetik, sembako, peralatan mandi dan mencuci, jajanan makanan ringan, minuman, obat-obatan, air mineral, kemasan karton, dan lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu kita masuk pada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh toko retail Delta Plus yaitu dengan strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau EWOM, dengan memainan strategi harga yang relatif lebih murah dari toko retail lain, dengan ketersediaan barang yang memadai dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya mahasiswa. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan pembelian. Nah, kepuasan konsumen pasca pembelian ini menjadi kunci utama toko retail Delta Plus ini berkembang pesat dan banyak dicari oleh masyarakat sekitar, khususnya para mahasiswa. Yang kedua yaitu ada strategi pertumbuhan bisnis retail. Strategi pertumbuhan bisnis retail ini, toko Delta Plus ini diantaranya yang pertama itu ada manajemen karyawan, ada memotivasi karyawan, mengutamakan kejujuran dan ketelitian. Poin aspek pemasaran yang ketiga itu ada peluang pemasaran. Nah, peluang pemasaran ini membahas mengenai visi dan misi dari toko retail Delta Plus. Apa sih visi dan misinya? Visi dan misi dari toko retail Delta Plus ini adalah untuk mencari keuntungan dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Terus kita masuk pada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu merupakan teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang didapat digunakan untuk keperluan bisnis tertentu. Nah, analisis SWOT dari toko retail Delta Plus ini diantaranya yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatannya itu apa sih? Kekuatannya itu ada kebersihan toko, harga kompetitif, stok barang yang memadai, dan keramahan dari karyawan. Terus ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu ada di manajemen SDM yang kurang terstruktur, yaitu banyak yang meminta izin dan kesulitan menyediakan uang koin untuk kembalian. Terus yang ketiga ada peluang. Peluangnya ini adalah tempat yang strategis dekat dengan kampus dan toko retail ini mudah dijangkau oleh para mahasiswa. Kemudian ada ancaman. Ancamannya itu adalah banyak toko retail sejenis dan problem internal dari para karyawan tersebut. Yang keempat, kita akan membahas mengenai aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, aspek manajemen sumber daya manusia ini terbagi beberapa poin. Yang pertama itu ada manajemen SDM dan ruang lingkupnya. Nah, struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari pemilik toko, supervisor, penerima barang, pelayanan toko, pembayaran tagihan, dan kasir perusahaan. Aktivitas manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari penerimaan masukan stok barang, perhitungan ketersediaan stok, melayani pembeli, memastikan pelunasan tagihan secara tepat waktu, dan juga melayani pembayaran pembelian oleh pelanggan. Yang kedua adalah pengadaan stok. Menggunakan sistem ini mulai dari penjualan, penerimaan barang, ketersediaan stok setiap hari dengan jadwal distributor yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada perekrutan karyawan. Nah, perekrutan karyawan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan toko. Yang keempat ada pelatihan karyawan baru. Dalam toko bisnis retail Delta Plus, karyawan baru mendapatkan masa training selama 1 hingga 2 minggu untuk mengenali rutinitas dan lingkungan toko Delta Plus. Yang kelima ada kualitas SDM di toko, sumber daya manusia yang komprehensif dalam berpikir selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif,
berperilaku terpuji dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di toko tersebut. Yang keenam itu adalah memberikan kompensasi atau balas jasa. Itu merupakan pemberian penghargaan baik bentuk material maupun non-material yang adil dan layak kepada karyawan atas kontribusi atau kinerjanya. Yang ketujuh ada hubungan kepegawaian dengan memotivasi pegawai di toko tersebut. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai tersebut dan melakukan bimbingan terhadap pegawai yang kurang di bidangnya. Terus yang kedelapan ada seleksi sumber daya manusia. Nah, itu merupakan tahap pertama dengan mengirimkan CV kepada toko tersebut untuk melakukan wawancara kepada pemilik retail. Yang kesembilan itu ada manajemen performa. Pemeriksaan kesesuaian antara di komputer dengan barang yang real di gudang itu apakah sesuai atau tidak. Nah, itu harus disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Terus yang ke-10 ada sistem budgeting. Nah, dalam penerimaan budgeting ini bisnis retail Delta Plus sudah sesuai dengan UMR di Solo Raya. Terus yang ke-11 itu ada membangun motivasi karyawan dalam bisnis retail. Ada 3 cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu kebijakan tertulis dari pengawasan karyawan, yang kedua ada insentif atau pemberian bonus, dan yang ketiga ada budaya organisasi yaitu bersikap ramah terhadap para karyawan dan pelanggan. Menginjak poin yang kelima, kita akan membahas mengenai lokasi dalam bisnis retail. Nah, yang pertama itu ada lokasi bisnis retail yang strategis. Lokasi mampu mewujudkan tingkat permintaan dan penjualan yang tinggi karena pemilik toko berpikir bahwa dengan membuka toko di dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan lokasi yang strategis dikarenakan banyak mahasiswa yang berkuliah di sana dan kebutuhan mahasiswa akan menjadi peluang besar untuk memperoleh keuntungan di bisnis retail tersebut. Yang kedua itu ada menentukan lokasi bisnis retail dalam bidang perdagangan. Nah, lokasi usaha ini dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu adalah membuka kios sendiri tanpa harus menyewa toko, letak lokasi yang berdekatan dengan kampus, calon pelanggan seorang mahasiswa kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, keamanan toko yang sudah dilengkapi CCTV, lokasi yang mudah dijangkau, dan halaman parkir yang luas. Yang ketiga, kita membahas pemasaran atau permintaan pasar. Yang pertama itu ada tingkat perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, kondisi ekonomi masyarakat mahasiswa bisa mengamati dengan alat transportasi, gaya berpakaian, dan kebiasaan mereka membeli produk. Yang kedua ada tingkat persaingan. Dalam hal ini, jumlah toko retail di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta hanya beberapa, jadi tidak mempengaruhi minat beli mahasiswa. Yang ketiga ada ukuran populasi dari karakteristiknya. Dalam hal ini, ukuran populasi rata-rata mahasiswa dan masyarakat sekitar. Yang keempat ada analisis area. Analisis primer sebagian besar pelanggan dalam area lingkup UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kelima ada analisis tempat. Nah, dalam hal ini evaluasi tentang pemilihan lokasi yang terdiri atau berdiri secara berpisah karena lalu lintas ramai, area sasarannya jelas, parkir cukup luas. Dan yang kelima ada strategi dalam menarik pelanggan bisnis retail. Nah, dengan cara penjualan barang yang lebih murah dibandingkan toko lain, mampu untuk menarik minat beli para konsumen. Poin yang keenam itu ada tata letak ruang. Nah, tata letak ruang pada sebuah toko retail itu mempunyai salah satu strategi manajemen dalam meningkatkan konsumen atau pembeli untuk berkunjung ke toko retail tersebut. Nah, toko retail Delta Plus ini merupakan toko yang hanya berdiri dari 1 lantai, namun terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah depan pintu masuk adalah bagian yang merupakan kebutuhan pokok rumah tangga, mulai dari makanan ringan, bumbu dapur, berbagai macam minuman, hingga sabun mandi yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Toko retail Delta Plus itu meletakkan produk sesuai dengan jenis-jenis produk guna untuk mempermudah para konsumen untuk mencari produk yang diinginkan. Nah, pada wilayah belakang toko menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh para wanita seperti skincare dan juga make up. Kemudian
Toko ini juga menyediakan beragam kebutuhan mahasiswa seperti alat tulis, pulpen, map, dan sebagainya. Namun, pada bagian belakang toko tidak berbentuk seperti lintasan balap, melainkan letter O, yang dimana produk-produk yang dijual itu berada pada sudut-sudut toko, dan konsumen memilih produk dari bagian tengah. Terus tata letak ruang toko retail database ini sama dengan toko retail yang ada pada umumnya, di mana bagian kasir berada di bagian paling depan dekat dengan pintu masuk toko. Pada bagian kasir terdapat produk yang apabila kita ingin membelinya, kita harus meminta kasir untuk mengambil produk tersebut. Produk yang berada di dekat kasir yaitu produk yang berukuran kecil namun memiliki nilai harga yang cukup tinggi sehingga rawan sekali terjadi pencurian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, para pemilik toko retail mengatasinya dengan meletakkan produk yang rawan dicuri berada di depan toko kasir dan melengkapinya dengan CCTV. Poin yang ketujuh atau poin yang terakhir itu ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Nah, manajemen relasional itu apa sih? Manajemen relasional itu merupakan sebuah bentuk di mana sebuah usaha toko retail mengidentifikasi konsumen dengan mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh para pelanggan toko. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan pelanggan serta mengembangkan pandangan pemasaran yang berfokus pada sebuah transaksi beralih pada bentuk loyalitas konsumen. Nah, toko retail database ini berlokasi di sebelah kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Itu merupakan salah satu toko retail yang paling dekat dengan kampus, menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh para mahasiswa, karyawan hingga masyarakat kampus. Toko retail database mengamati bahwa mahasiswa kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ini lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswanya. Nah, dengan begitu manajemen memilih adanya peluang yang cukup besar terhadap kebutuhan wanita seperti pembalut. Nah, adanya peluang yang cukup besar dengan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang lebih banyak dan dominan, toko retail database juga menyediakan kebutuhan wanita lainnya seperti skincare, produk perawatan wajah, maupun make up. Konsumen akan mengenali kebutuhan dan masalah. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan dari rangsangan internal maupun eksternal. Tidak ada atau tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk yang tersedia pada toko retail database ini sangat membantu bagi para mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya. Cara lain dalam membangun manajemen relasional pada toko retail database adalah dengan memberikan proses layanan yang terbaik sehingga kualitas dan standar layanan terus meningkat. Adanya program training kompensasi, empowering, dan lain-lain dapat membentuk motivasi kerja karyawan sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan sehingga dapat membentuk loyalitas pelanggan jangka panjang. Sekian pemaparan materi hasil observasi toko retail Delta Plus yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.